Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Teman-temanku yang dirahmatin oleh Allah. Pada episode yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara sederhana hidup bahagia menurut beliau Rasulullah. Yang pertama, untuk duniamu lihatlah ke bawah, dan untuk akhiratmu lihat ke atas. Tapi yang namanya manusia selalu ingin lebih, dan ingin lebih. Contoh misalnya ketika kita punya sepeda, pengen punya sepeda motor. Kalau punya sepeda motor, pengen punya mobil. Kalau punya mobil, mungkin punya pesawat. Dan terus. Selama masih ada yang lebih tinggi, maka manusia cenderung untuk meraihnya. Dia akan berusaha seoptimal mungkin untuk meraih di atas sampai puncak. Begitu juga dengan kebahagiaan. Ketika kita bahagia, pengen lebih bahagia, dan bahkan pengen meraih kebahagiaan puncak. Lalu bagaimana caranya supaya kita merasakan kebahagiaan puncak? Sebelum ke sana, saya beri ilustrasi. Kalau misalnya ada dua orang, satu kurang mampu, yang satunya kaya, maka ketika keduanya diberikan uang sama-sama 1 juta, kira-kira mana ya yang lebih senang atau lebih bahagia? Tentu jawabnya orang yang kurang mampu itu akan lebih bahagia walaupun sama-sama menerima 1 juta. Contoh kasus lain yang kedua, misalnya orangnya sama, artinya baik yang tidak mampu maupun yang mampu. Kemudian diberi uang 1 juta, kemudian atau diberi lagi uang 100 juta. Mana yang lebih senang? Tentu yang diberi 100 juta. Dari dua contoh itu, ternyata kita bisa melihat yang pertama itu adalah orang yang kurang mampu itu lebih senang dan bahagia ketika diberi 1 juta. Yang kaya 1 juta mungkin tidak begitu, karena bagi dia kecil. Di kasus yang kedua itu, ketika diberi 1 juta dengan 100 juta, ternyata lebih senang dan lebih bahagia kalau diberi 100 juta. Ini dalam keadaan normal. Lalu yang paling bahagia kondisi seperti apa? Ada orang tidak mampu diberi 1 juta, ada orang yang tidak mampu diberi 100 juta. Ada orang yang kaya diberi 1 juta, ada orang yang kaya diberi 100 juta. Maka yang lebih senang itu adalah orang yang tidak mampu diberi 100 juta. Jadi kalau dilihat dari subjeknya, itu semakin rendah subjeknya, maka dia akan merasakan lebih senang. Tapi kalau objeknya itu, maka semakin tinggi objeknya, dia juga akan semakin senang dan bahagia. Lalu bagaimana penerapannya supaya kita merasakan kebahagiaan puncak? Kita bisa merasakan kebahagiaan puncak kalau subjeknya tadi itu sampai rendah, tetapi objeknya semakin besar.
Artinya kita sebagai objek itu harus semakin besar. Apa yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu subjeknya semakin kecil. Kita subjeknya itu semakin kecil, semakin merasa tidak mampu, semakin merasa tidak berdaya. Makanya kebahagiaan puncak itu akan diperoleh kalau kita sebagai subjek itu merasa tidak mampu, merasa berdosa, merasa butuh, merasa tidak berdaya kepada objek yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya ketika kita sholat atau kita berdoa, ketika kita merasa tidak mampu, merasa banyak dosa, merasa butuh kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang paling puncak. Jadi kebahagiaan yang paling puncak diperoleh ketika kita sebagai subjek itu semakin merendahkan diri di hadapan objek yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu semoga bisa dipahamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.